Assalamualaikum Sobat Football United. Ada perbincangan ya, situasi, bukan perbincangan sih, tapi lebih kayak ke situasi karena mereka berdua ini tidak bertemu ya. Yaitu adalah Rio Ferdinand dan juga Roy Keane, dimana di salah satu interview Roy Keane terkait dengan Manchester United Manchester City, di mana pertandingan derby tersebut sangat mengecewakan tentu saja bagi legenda Manchester United ini ya, baik itu Roy Keane dan juga Rio Ferdinand. Manchester United kalah telak, penampilan buruk, tidak konsisten. Di babak pertama lumayan, babak kedua justru jatuh penampilannya. Ada salah satu hal yang disinggung oleh Roy Keane. Roy Keane mengatakan kalau Bruno Fernandes ini bukan kapten material. Bahkan Roy Keane ingin mencopot posisi kapten dari Bruno Fernandes. Tapi hal ini ternyata ditentang oleh Rio Ferdinand, di mana Rio Ferdinand di wawancara ataupun juga podcast ya, dia mengatakan kalau ya dia tidak percaya situasi dengan Bruno Fernandes. Itu dikatakan oleh Rio Ferdinand kalau Roy Keane tidak percaya terhadap situasi Bruno Fernandes dan harus dicopot. Tapi Rio Ferdinand justru menanyakan, oke, kalau dicopot siapa lagi yang bisa menggantikan? Kalau ada seseorang yang bisa menggantikan, oke. Tapi kalau cuma bilang doang ya tentu saja itu tidak bagus, kurang lebih demikian ya. Dan dia juga menyebutkan kalau salah satu problem terbesar Erik ten Hag musim ini adalah terlalu banyak drama, terlalu banyak saga di luar lapangan. Punya situasi dengan Greenwood, situasi dengan Sancho, situasi dengan Anthony, dan sekarang akan dibikin lagi satu situasi tentang kapten. Dan ya, bagaimana situasi setelah Harry Maguire dicabut dari posisi kapten ini kan juga tidak mudah. Itu merupakan keputusan besar mencopot kapten ataupun menjadikan seorang kapten di klub sebesar Manchester United. Dan itu hanya akan membuat berita-berita saja dan dengan keputusan yang kurang tepat. Dan kalau ingin membawa drama lagi ke atas persoalan ini tentu saja bukan hal yang tepat saat ini. Sekarang ini pandangan terhadap klub Manchester United ini sangat-sangat besar. Dan sering sekali hal-hal tersebut ini tidak terkonsentrasi sebenarnya ya di di sepak bola, dan dengan alasan yang juga tidak tepat. Jadi kenapa harus membawa drama baru ke atas meja? Karena di situasi saat ini kurang lebih mungkin tidak tepat ya. Gua melihat dari dua pendapat legenda Manchester United ini, nomor satu, gue melihat memang mungkin ada beberapa momentum, ada beberapa kesempatan Bruno Fernandes ini memperlihatkan memang dia bukan sosok kapten yang bagus musim lalu menghadapi Liverpool di Anfield. Lalu kemarin ketika menghadapi Manchester City dia terlalu banyak mengeluh di atas lapangan ya kan. Tapi di sisi lain gue melihat benar sih yang seperti yang dikatakan oleh Rio Ferdinand. Siapa? Ada yang mengatakan Casemiro. Benarkah Casemiro sosok yang tepat? Dia kapan baru berada di Manchester United? Situasi dengan Casemiro sendiri saat ini di Manchester United seperti apa? Dia juga kesulitan dengan performanya. Siapa lagi selain itu? Rafael Varane juga kesulitan dengan performanya. Sama. Yang gue tekankan dalam hal ini adalah secara kolektif ya, tim Manchester United ini sedang turun. Dan di sisi lain juga kenyataannya seperti yang Rio Ferdinand juga sebutkan, tidak ada sosok yang 100% bisa menggantikan Bruno Fernandes. Dan kalau gue lihat memang situasi dari skuad Manchester United saat ini pun juga kita ataupun Manchester United ini tidak punya sosok kapten yang luar biasa. Faktanya demikian. Lupakan sosok-sosok seperti Roy Keane, Eric Cantona, bahkan Nemanja Vidic, Gary Neville,
belum ada saat ini di Manchester United. Kenapa kok belum ada? Karena sampai dengan saat ini di Manchester United, kalau gue lihat bahkan sampai 10 tahun terakhir setelah Sir Alex Ferguson pensiun, memang karakter secara tim, secara kolektif ini masih susah dibentuk. Dan kalau karakter itu bisa terbentuk secara kolektif, dia akan memunculkan sosok-sosok kapten yang luar biasa. Ini yang terjadi di zamannya Sir Alex Ferguson. Setelah Sir Alex Ferguson sukses membangun fundamental karakter yang kuat di klub, maka sosok-sosok kapten itu akan muncul dengan sendirinya menurut gue. Memang ada yang sudah memiliki bibit-bibit yang bagus dan itu akan semakin terasah ya dengan bagus dengan situasi di klub itu sendiri. Gua secara ringan amatiran, mungkin gua salah tapi itu yang gua lihat. Bagaimana pemain seperti namanya Vidic contohnya, yang ketika datang dia sempat kesulitan di Manchester United, tapi dengan situasi karakter yang bagus tertempa dia, muncul leadershipnya luar biasa. Patrice Evra juga demikian, sempat menjadi kapten Manchester United. Ketika dia datang pertama dari Monaco, bahkan dia sempat menghubungi agen dari Patrice Evra itu sendiri untuk mencari tim lain karena sangat kesulitan ya di Manchester United. Tapi ketika dia bisa bersinkronisasi, bisa bersinergi, bisa masuk ke dalam lingkungan dan terbentuk dengan karakter yang diinginkan oleh Sir Alex Ferguson, jadi dia. Gary Neville pun juga demikian. Dimana ketika dia datang sebagai pemain muda, class of 92, Manchester United memiliki sosok kapten lainnya, tapi dia tertempa dengan karakter yang juga luar biasa yang berada di tim Manchester United. Atmosfernya sangat bagus. Akhirnya apa? Muncul bibit ya, atau sebenarnya bukan muncul bibitnya lebih terasa, jadilah dia kapten yang luar biasa. Kalau Eric Cantona mungkin dia juga punya dia punya talenta yang memang juga sangat luar biasa, dan sekali lagi atmosfer di Manchester United mempertajam itu semua, termasuk juga Roy Keane. Saat ini di Manchester United 10 tahun terakhir menurut gue lebih dominan toksik. Sehingga mungkin pemain-pemain yang punya bibit bagus sebagai kapten ya, dan ini bisa dilihat bagaimana mungkin di tim sebelumnya dia sebagai kapten ataupun di tim nasionalis sebagai kapten, tapi di Manchester United seperti tenggelam. Dan kalau gue merefer atau melihat bagaimana Erik ten Hag menyebutkan kalau salah satu tugas terbesar dia adalah dia harus meriset atau membentuk lagi ya karakter Manchester United, ya memang betul ini adanya. Maksud gue begini, dengan culture yang tidak tepat di klub, kalau ada pemain dengan sisi leadership yang luar biasa, talenta leadership yang luar biasa, bisa jadi downgrade di Manchester United. Karena lingkungannya selama berapa tahun terakhir ini toksik, itu yang gue lihat. Dan balik lagi sih, dengan balik lagi ke pernyataan dari Rio Ferdinand dan juga Roy Keane, gue melihat situasi saat ini di Manchester United ini sedang goyah, sedang tidak stabil. Manchester United baru saja mengganti kaptennya, dan seperti yang Rio Ferdinand katakan, mengganti kapten di klub sebesar Manchester United yang juga sangat kental dengan culture, ini bukan sesuatu yang mudah, ini bukan sesuatu yang seperti sangat ringan sekali, tidak demikian. Ada banyak hal di sana. Salah penunjukan, salah menggantikan, fatal. Salah menunjuk, fatal. Dan menurut gue, dengan segala respect, dengan segala situasi, saat ini memang yang gue lihat, mungkin bukan yang perfect situasinya, dengan alasan yang tadi gue sebutkan ya. Ya mungkin Bruno Fernandes itulah orangnya saat ini, walaupun sekali lagi, mungkin dia bukan yang terbaik. Karena mengganti di tengah jalan dengan calon yang tidak tepat, justru bisa menimbulkan kegaduhan. Walaupun demikian, gue juga menilai ada hal-hal yang harus diperbaikin ya dari sosok Bruno Fernandes ini, termasuk juga ya mengeluh, inkonsisten dia di atas lapangan. Menurut gue hal-hal sikap-sikap itu memang harus diperbaiki oleh dirinya dia sebagai kapten Manchester United yang baru. Jangan lupa, kapten sebelum ini Manchester United pun juga banyak yang mengeluhkan ya kan, seorang Harry Maguire. Dan menurut gue, ya sekali lagi sih, kenapa Manchester United ini masih belum bisa menemukan sosok kapten yang lebih sempurna ya, karena memang secara kolektif, secara
secara keseluruhan lah di skuad Manchester United ini karakter secara kolektif itu belum terbentuk. Dan mudah-mudahan kalau seandainya ini sudah terbentuk, gua nggak tahu ya karena proses ini juga tidak mudah pastinya. Nanti seperti yang di zamannya Sir Alex Ferguson, gua harapkan ya akan muncul tuh karakter-karakter kapten yang lebih sejati, kurang lebih demikian. Itu tadi ya ngobrol ringan terkait dengan situasi kapten Bruno Fernandes dari pendapatnya Roy Keane dan juga Rio Ferdinand. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pendapat lain seperti biasa sampaikan secara sopan di kolom komen. Sekali lagi gue doakan semoga selalu sehat-sehat semuanya, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar rezekinya. Gue ucapkan juga terima kasih ya yang selalu mendukung, mensupport channel Football United ini, nonton konten, likes dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.